Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kinerja kami, ini berupa tugas akhir praktikum algoritma dan pemrograman. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok 4. Nama saya Selby Diva Kirani, NPM 10. Perkenalkan, nama saya Sucina Pratama, NPM 22. Perkenalkan, nama saya Talia Yasmin, NPM 13. Dan perkenalkan, nama saya Sri Setiani, NPM 05. Pertama-tama, kami, anggota kelompok 4, mengucapkan terima kasih kepada dosen kami, Pak Erwin Harahap, SI, MSc, yang terhormat, dan asisten lab yang senantiasa selalu membantu kami dan memberi solusi di saat kami merasa kesulitan sampai akhirnya kami dapat menemukan program ini. Program yang kami buat, yaitu program pendeteksi bahaya menggunakan sensor suara. Di sini saya akan menjelaskan definisi. Program ini dirancang untuk mendeteksi bahaya menggunakan sensor suara. Terdapat kata tertentu yang menjadi tanda bahaya. Jika kata itu muncul atau dari suara, maka pesan bahaya akan otomatis dikirimkan melalui email kepada orang-orang terdekat. Kemudian ada tujuan dan fungsi. Tujuan fungsi kami membuat program tersebut yaitu mendeteksi dan menolong orang yang sedang terkena bahaya berupa tindakan kriminal dengan mengirimkan pesan permintaan tolong darurat kepada orang terdekat berada di jarak jauh. Kemudian, alasan kami membuat program ini yaitu karena semakin tinggi angka kejahatan kriminalitas membuat kami terdorong membuat program untuk membantu orang-orang mempermudah meminta tolong saat terjadi tindak kejahatan. Manfaat dari program ini yaitu kejahatan dan bahaya yang menimpa bisa cepat ditangani. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang programnya. Jadi, program ini menggunakan 3 library, yaitu Speech Recognition, P-Audio, dan SMT-PLIB. Untuk Speech Recognition dan P-Audio ini untuk mendeteksi suara kita, sedangkan SMT-PLIB ini untuk mengirimkan email ke orang-orang. Yang pertama itu, kita definisikan SR Recognizer ini yang merupakan pendeteksi suaranya ini menggunakan variabel R. Kemudian di sini ada email information yang berisi informasi mengenai email penerima, yaitu email pengirim yaitu sender email, email penerima, password dari email pengirim, dan message yaitu pesan yang akan dikirimkan ketika bahaya terjadi. Kemudian ada keyword, keywordnya ini help. Jadi ketika kata help ini dimunculkan akan menjadi tanda bahaya. Kemudian menggunakan with SR microphone SOC. Menggunakan mikrofon karena ini sumbernya dari suara kita langsung. Kemudian dari server baris pertama sampai dengan baris ketiga ini untuk proses login ke email yang membutuhkan sender email dan passwordnya. Kemudian audio text ini itu
audio text ini itu untuk pendeteksi, yaitu R. Variabel R ini akan mendengar suara dari source. Source-nya ini berasal dari mikrofon kita. Kemudian kita menggunakan try dan except. Except ini berfungsi ketika terjadi error karena Python tidak bisa mendeteksi suara, maka tidak akan ada keterangan error, tetapi akan dimunculkan menjadi what are you saying. Try text ini berfungsi untuk mengkonversikan suara kita menjadi bentuk teks. Kemudian kita print teksnya untuk mengetahui apa yang kita ucapkan. If keyword.lower in text.lower ini berfungsi ketika help ini dimunculkan, maka server send mail ini artinya akan mengirimkan email dari sender email ke rek email, dan pesannya pun disampaikan. Jika proses pengiriman email ini berhasil, maka akan di-print email has been sent to penerima emailnya siapa. Jika terdapat error, karena suara tidak terdeteksi, maka akan di-print what are you saying. Ini merupakan contoh email yang dikirimkan ketika kata help dimunculkan. Isinya itu sama seperti message yang tadi, hello, I think I'm in danger, make sure I'm okay. Kemudian, di dalam program ini terdapat 3 kondisi. Alasan kita menggunakan 3 kondisi ini karena kita akan membuktikan bahwa email tersebut akan terkirim ketika Python mendeteksi kata help. Di sini yang kondisi pertama yaitu ketika Python tidak dapat mendeteksi kata help, maka akan di-print teksnya what are you saying. Kemudian, yang kedua yaitu ketika Python dapat mendeteksi suara tetapi bukan kata help, maka suara tetap dikonversi ke dalam teks, tetapi emailnya tidak akan terkirim. Kemudian kondisi yang ketiga yaitu ketika suara yang dimunculkan itu help, maka email tersebut akan terkirim sesuai dengan email yang kita tuju. Baik, sekian. Terima kasih. Maaf bila ada salah-salah kata. Kami dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Help.